Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi yang telah kalian catat pada minggu sebelumnya, yaitu tentang statistika. Dimana statistika itu apa sih sebenarnya statistika? Jadi statistika itu adalah sebuah sebab yang membahas tentang data, dimana data-data dalam statistika itu ada data tunggal dan juga data berkelompok, seperti yang ada di catatan kalian. Nah, data tunggal itu adalah data yang disajikan satu persatu, jadi dia bentuknya tidak dalam bentuk tabel atau dia hanya dalam bentuk angka-angka saja, seperti contohnya ini. Sedangkan data berkelompok itu data dalam tabel distribusi frekuensi. Sehingga datanya itu diberikan dalam sebuah rentang nilai. Contohnya dari 31 sampai 40. Yang mana kita tahu dari 31 sampai 40 itu ada angka 31, 32, 33, 34 seterusnya sampai 40. Dengan frekuensi 2 atau dari rentang nilai 31 sampai 40 itu mencakup dua objek seperti itu. Nah, lalu ada bagian-bagian pada tabel distribusi frekuensi. Jadi ada bagian-bagian dalam tabel distribusi frekuensi. Nah ya, gini. Ya, oke gini. Nah, ada bagian-bagian pada tabel distribusi frekuensi. Ini contoh distribusi frekuensinya, contoh tabel distribusi frekuensinya. Nah, bagian-bagian pada tabel distribusi frekuensi ini, yang pertama ada kelas interval, di mana kelas interval ini adalah dapat kalian lihat penjelasannya. Jadi si ini rentang nilai ini dari 31 sampai 40, 41 sampai 50 itu dinamakan kelas interval. Jadi kalau dia nanya intervalnya berapa gitu. Yang kalian sebutkan adalah rentang nilainya, yaitu intervalnya berapa nilai kelas 12, 60 sampai 70. Nah, itu namanya kelas interval. Yang kedua ada batas kelas. Di mana batas kelas itu ada batas bawah dan batas atas. Batas bawah itu adalah misalnya kita ambil nih kelas interval kelas pertama, yaitu 31 sampai 40. Kelas 1 ini ya, 31 sampai 40. Nah, batas bawah itu adalah batas ujung bawah pada suatu kelas, atau dengan kata lain nilai terkecil. Jadi kalau kalian mencari batas bawah itu adalah nilai terkecil pada suatu kelas. Pada kelas 1, rentang nilainya atau kelas intervalnya 31 sampai 40. Batas bawahnya berarti 31 karena nilai terkecilnya 31. Sedangkan batas atas itu nilai terbesarnya, yaitu 40. Kemudian ada lagi yang namanya tepi bawah. Tepi bawah itu harus dicari untuk menemukan tepi bawahnya, yaitu dari batas bawah dikurang 0,5. Sedangkan tepi atas, untuk menemukan tepi atasnya, cara mencarinya adalah batas atas ditambah 0,5. Nah, 0,5 ini adalah ketentuan atau sebuah ketelitian. Jadi dia rumus pasti. Jadi pasti dikurang 0,5 dan pasti ditambah 0,5. Tapi jangan sampai ketukar nih. Kalau untuk batas bawah ingat dikurang, kalau batas atas baru ditambah. Lanjut. Kemudian ada lagi panjang kelas. Panjang kelas. Nah, panjang kelas ini untuk menentukan panjang kelas juga harus dicari dulu terlebih dahulu, yaitu dengan cara tepi atas dikurang tepi bawah. Jadi kalian harus cari tepi atasnya dulu baru tepi bawahnya. Kalian harus cari tepi atas dan tepi bawahnya baru ketemu panjang kelasnya. Kemudian ada titik tengah kelas, yaitu XI, dimana rumusnya setengah dikali BA plus BB, atau bisa juga BA plus BB dibagi 2, itu sama aja. Kemudian yang keempat itu adalah cara mengelompokkan data dalam kelas-kelas interval. Nah, jadi untuk mengelompokkan data dalam kelas-kelas interval itu ada 3 langkah. Pertama, kita harus menentukan jangkauannya. Kemudian kita menentukan banyak kelasnya, kemudian kita menentukan panjang kelasnya. Kita langsung ke contoh soal aja biar gampang. Misalnya nih ada sebuah data. Jadi ada sebuah data dalam tabel. Jadi ada sebuah data tunggal. Perintahnya kalian suruh menyajikan data ini dalam tabel distribusi frekuensi.
Caranya yang pertama adalah menggunakan langkah-langkah ini, yaitu pertama, kita menentukan jangkauannya, yaitu data terbesar dikurang data terkecil. Berarti kamu harus tahu dari data ini mana sih data paling besar dan mana data paling kecil. Pertama kita lihat dulu data paling kecilnya itu berapa. Data paling kecilnya ada di sini ada 43, berarti ada yang lebih kecil lagi dari 43 yaitu 42. Nah, data terkecilnya 42. Boleh kalian lingkarin kalau kalian takut lupa. Kemudian data terbesarnya berapa? Ini 92. Ada lagi yang di atas 92? Ada 95. Oke. Jadi data terbesarnya 95 ya. Ini ibu salah. Harusnya di sini 95. Berarti 95 dikurang 42. Berapa? 53. Oke, itu jangkauannya. Terus sekarang kita akan menentukan banyaknya kelas. Jadi kelasnya itu ada berapa kelas sih gitu. Caranya adalah 1 ditambah 3,3 log n. N ini adalah jumlah datanya. Jadi kamu kalau nyari jumlah data nih jangan dihitung satu-satu ya. Kamu cukup menghitung bagian kiri dan bagian atasnya aja. Ke samping berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke bawah 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali 10, 40. Berarti N-nya adalah 40. Jadi kelas intervalnya 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N-nya 40. Jadi 3,3 log N ini adalah, jadi 1 plus 3,3 log N ini adalah rumusnya. Yang perlu kamu ganti adalah N-nya saja, karena N ini jumlah data. Yang lainnya tetap. Nah, untuk log N-nya itu nanti kamu bisa cari di kalkulator. Log 40 itu 1,6 kalau dicari di kalkulator. Tinggal dikalikan seperti biasa, jadi 5,28. Baru dijumlahkan dengan 1. 1 ditambah 5,28 itu adalah 6,28. Karena dia dalam bentuk desimal nih, kita akan melakukan pembulatan. Coba dilihat, dia 6,2. 6,2 itu berarti di bawah 6,5 kan. Karena dia di bawah 6,5, maka pembulatannya ke bawah, yaitu 6. Kalau dia di atas 6,5, misalnya 6,68 atau 6,7, maka pembulatannya ke atas, yaitu 7. Berarti dia ada 6 kelas. Oke, sekarang kamu bisa bikin nih, ada 6 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan, 6 kelas. Kemudian baru sekarang menentukan panjang kelasnya. Jadi per satu kelas itu panjangnya berapa gitu. Caranya adalah jangkauan dibagi dengan kelas interval. Jangkauannya tadi ada 53 dibagi sama kelas intervalnya 6. 53 bagi 6 8,83. 8,83 berarti 8,8. 8,8 di atas 8,5. Jadi pembulatannya ke atas yaitu 9. Nah, untuk menentukan panjang kelas, kamu jangan langsung 9 dijadikan panjang kelasnya, tapi caranya adalah ini ya, Ibu tulis di sini, yaitu data terkecil 42 ditambah panjang kelas dikurang 1. Selalu seperti ini. Jadi kamu tinggal merubah, dia selalu dikurang 1 gitu. Jadi kamu tinggal merubah data terkecilnya dari soal itu berapa, panjang kelasnya berapa, tapi satunya tetap. Jadi 42 ditambah panjang kelasnya tadi 9. 9 dikurang 1. Jadi 42 ditambah 8 sama dengan 50. Jadi panjang kelasnya itu dari 42 ditambah 9 dikurang 1. 42 ditambah 8. Jadi panjang kelasnya itu 8. Nah, 42 tambah 8 itu 50. Jadi panjang kelasnya itu dari 42 sampai 50. Berarti dia 8 ya, ditambah 8 dari 50 jadi 51 kan bawahnya. 51 tambah 8 59 gitu seterusnya. Sedangkan turus atau teli ini kita gunakan untuk memudahkan kita dalam mencari nilai frekuensinya. Misalnya 42 sampai 50. Berarti caranya gini. Nih, misalnya gini. 58 itu 58 ini ada di kelas mana? 58 itu ada di 51 sampai 59. Ada 58 kan di sini, berarti kamu tulis 1. Kemudian 53. 53 ini ada di mana? Ada di kelas 51 sampai 59. Tulis 2.
56 juga di sini tulis 3. 64 di mana? Di sini. Berarti di sini tulis 1. Nah, tulis atau tally itu membantu kita dalam memudahkan kita dalam menentukan nilai frekuensinya gitu. Oke, itu untuk sebab pertama, yaitu tentang data dalam statistika. Selanjutnya akan Ibu lanjutkan di video kedua.